Wah ya ini lagi. Salah aku lihat jam segini. Aduh enak banget. Ngapain? Kok tuh punya kebiasaannya kalau tengah malam lapar gitu kan, kalau habis webinar atau apa itu gue suka ngeliatin sosial media yang mereka masak dalam waktu cepat yang kayaknya enak banget. Terus gue langsung pas nonton itu tunggu sebentar, di dapur ada bahan ini nggak, aduh yang kurang terigu lagi kayak gitu, yang baiklah gitu ya, gue tinggal mengelus dada aja yang kayak lihat tuh cepet banget kan masaknya, set. Ini kan pastry kan. Sebelah lu pastry chef, Bu. Terlepas di luar gue ponakan lu di zaman Egypt. Oh iya bener juga. Iya bener juga. Iya, lupa. Bukan lupa sih, terdistraksi. Ini pas banget nih karena kita di Job Seekers, ketemu lagi kita di Job Seekers. Ini di sebelah saya ternyata ada masternya pastry. Nggak master sih. Ya udah sih. Nggak ada kan yang ngesu kita kan master pastry gitu kan. Uniknya adalah mau kenalinnya Sheldo ya? Iya. Oke, bukan Chef Sheldo. Enggak jangan. Oke. Sheldo ini kalau secara evolusi adalah ponakan dari Nyanya di Egypt gitu ya. Tapi itu beda cerita karena ini kan kita membahas soal profesi pekerjaan seseorang. Di Job Seeker sendiri kita akan mengetahui bagaimana pekerjaan seseorang, apa yang dia lakukan, kesulitannya apa, suka dukanya bagaimana, dan apa yang perlu kita ketahui sehingga kita harus menghargai dan merespek pekerjaan tersebut. Disitulah, ayo kita gali malam ini, sore, pagi, siang ini, tergantung dari Seekers nonton jam berapa. Sebenarnya ternyata Sheldo ini sedekat dengannya secara spiritual punya background pekerjaan loh Seekers sebagai pastry chef. Wah, chef aja udah mahal banget, elegan. Tapi pastry chef. Nah di sini kita akan tahu nih sebenarnya apa sih yang dialami perwakilan pastry chef ini ya dari Sheldo ini, apa sih yang menurut lo kenapa lo memutuskan pastry sebagai zona lapangan pekerjaan? Jadi itu mulai itu waktu kecil kalau nggak salah waktu SD. Jadi setiap hari Minggu tuh dulu kan kalau Minggu kan kalau nggak kartun pagi-pagi tuh ada kayak Siska Suitomo tuh. Hah? Ya kan, Siska Suitomo tau nggak? Ada lah pokoknya ya Ibu Siska Suitomo, kalau nggak gitu Rudy Koirudin gitu kan ya. Masih tahu itu. Nah itu mereka punya program TV masak tuh, ya kan. Setelah itu setiap minggu biasanya kalau anak-anak normal kecil itu kan nontonnya kartun. Kalau aku Siska Suitomo. Why? Karena masak gitu loh. Jadi secara nggak langsung lihat orang masak tuh kayak ih keren ya, kok bisa ya kayak gitu. Masak. Nah itu berlanjut sampai pada akhirnya SMP, ya kan. SMP itu kan biasanya kalau orang tua kan udah pada repot ya. Kayak lu mau kuliah jurusan apa? Dari SMP. Sebenarnya dari kecil, tapi dari SMP kan pasti orang tua udah ancang-ancang gitu loh mau kuliah apa. Nah, pada saat SMP ditanya ini sama mama, "Kamu mau kuliah jurusan apa?" "Pokoknya pengen jadi chef." Aku udah bilang gitu. Tapi kan pada saat itu kan masih pengetahuan masih awam. Gak ada yang tahu tuh namanya pastry chef, hot kitchen atau apapun itu kan gak ngerti gitu kan. Pokoknya mau jadi chef aja. Ih jangan katanya, ntar lu kerja bukan pegangannya itu lu bawanya lap aja kemana-mana. Jadi kayak pada saat itu stigma sebagai seorang chef tuh kayak pekerjaan yang rendah pada saat itu, ya kan? Tuh akhirnya ya udah masih ditanyain tetap jadi chef. Akhirnya SMA kelas 1 tanyain lagi, mau kuliah jurusan apa? Pokoknya mau jadi chef. Gitu. Jawabannya selalu itu. Selalu sama, selalu kekeh gitu ya. Nggak ada kemana-mana. Nggak ada, solid banget itu jawaban pokoknya. Wow. Gitu. Terus SMA kelas 2 itu kan aku masuk OSIS tapi bagian organisasinya yang ngambil entrepreneurship. Nah pas itu hari Valentine bingung nih cari ide. Jualan apa ya kita pas Valentine ya kan. Akhirnya suddenly keluar tuh ide kita jualan coklat. Jadi coklatnya cuma dengan coklat dilelehin, ditaruh di cetakan, dikasih lollipop sticks gitu. Kita jualan. Okay. Ya udahlah jualan dan itu benar-benar aku awam nggak ngerti do's and don't-nya coklat kayak gimana. Karena kan coklat tuh sebenarnya kalau kita udah mempelajari pastry, coklat tuh benar-benar yang paling sensitif sebenarnya. Ya kan? Akhirnya belajar, nyoba sekali, oh gini doang toh, sombong tuh gitu kan. Gini doang gitu kan. Ya udah, kita jualan. Pada saat hari Valentine itu omset kita itu seingat aku 15 jutanya. Tahun 2007. Usia gue paling 16 tahun ya kayaknya itu ya. 15-16 tahun lah SMA kelas 2. Prosperity-nya ya. Itu ya kan. Setelah itu pada saat aku udah mengenal coklat tuh mulai tuh kayak
kayaknya gue lebih prefer ke pastry deh daripada ke dunia masak yang di hot kitchen ya, kita bahasanya di hospitality. Jadi hot kitchen itu kita lebih yang ya masak di kompor gitu loh, yang kayak chef-chef yang kita sering nonton di TV gitu. Nah kalau pastry kan itu lebih bikin kue, bikin roti kayak gitu loh. Oh udah tahu perbedaannya ya, udah bisa menentukan. Lingkupnya di sana pada saat itu. Jadi ya udah akhirnya mulai tuh belajar, bukan belajar sih, lebih mencari referensi pastry itu apa aja sih. Oh ternyata bikin ini, bikin itu. Ih seru ya. Aku melihat pada saat itu sisi artnya. Kok keren, dan sisi alchemy biologinya si pastry ini. Alchemy biologi, nangkep nggak tuh kita mah pastry? Jadi lebih kayak susunannya makanan tuh kenapa bahan A tambah bahan B, bahan C jadinya begini, kayak gitu. Lo tertarik dari kayak begitu? Secara nggak sadar ya. Pas aku setelah gali-gali sampai sekarang ternyata secara nggak sadar aku lebih concern ke situnya. Oke, pas. Kenapa bisa dicampur ini jadi begini, ini dikurangin ini jadi begini, kayak gitulah kurang lebihnya. Karena kan kalau orang masak itu kan bisa ditambahin garam, gula, by feelings. Kalau pastry itu feelingsnya di awal dulu, jadi kita konsepin dulu. Kita mau bikin apa, presentasinya gimana, kombinasi rasanya bagaimana, teksturnya apa aja. Jadi kita create recipe gitu, create resep tuh di awal konsepnya. Oke. Lo punya nggak contoh atau foto atau dokumentasi pastry pertama buatan lo? Masih nyimpen nggak? Kalau nggak salah pastry buatan pertama itu sebenarnya fotonya nggak ada. Cuman yang aku ingat itu pada saat aku lulus kuliah, itu the first job yang aku terima di Bali juga, di salah satu hotel bintang 5 daerah Legian. Test food ceritanya, ya kan? Test food, aku bikin satu dessert itu. Kalau biasanya orang-orang test food pada zaman itu cuman bikin satu dessert tok ya udah selesai. Nah itu I challenge myself untuk bikin satu plate itu isinya 3 different pastries tapi mini size gitu loh, ya kan? Dan langsung diterima pada saat itu. Dan pada saat aku interview itu besokannya aku dapat interview juga ke Dubai ceritanya. Ke Dubai, padahal aku nggak ada ancang-ancang untuk ingin kerja di Dubai. Jadi pekerjaan pertama langsung di Dubai? Enggak, pekerjaan pertama di Bali dulu. Yang itu? 1,5 bulan udah gitu, karena visa udah jadi, caulah ke Dubai bablas sampai 6 tahun. Gitu. Tapi pastry ini kan sebenarnya lo bisa menemukan ini ketika lo tertarik jadi ya ketika masih kanak-kanak kan dengan memasak gitu. Memasak kan macam-macam, tapi pada akhirnya bisa masuk ke pastry gitu apa sih? Itu tadi karena artnya, seni membuat kue, seni membuat roti, dan seni berprosesnya itu loh, itu yang aku suka. Mungkin aku kalau untuk secara art looks-nya memang nggak sebagus yang lain lah, gitu. Standar lah kalau aku mah. Cuman the way if aku coba create suatu resep itu yang pada saat aku bikin resep itu bisa semalaman nggak tidur. Jadi mau tidur nih, otak tuh muter. Oke, besok gue mau bikin ini, mau teksturnya begini, sampai di sketching. Sketching gambar makanan, jadi kayak presentasinya kayak gimana. Oke, itu kan kemudian kan ada, itu tadi tawaran ke Dubai kan. Itu berapa tahun di sana? Aku di Dubai 6 tahun total. Kebablasan sih ceritanya. Kebablasannya gimana? Kebablasan tuh saking enaknya gitu. Karena aku tipikal orang kalau udah dikerja suatu company, dan pada saat di company itu aku udah merasa kayak robot kerjanya, I move. Karena udah tahu nih, oke, tiap hari gue ngelakuin ini, jam sekian gue ngelakuin ini, dan kalau setiap hari udah do the repeating things, aku tuh udah merasa bosan. Oke, jadi selama bertahan 6 tahun di Dubai itu apa yang dilakukan untuk dari aku berpindah beberapa properti di sana, jadi total kalau nggak salah ada 4 properti. Gitu. Jadi dapat visa kerja? Pasti sudah disupport dengan dari pihak company yang akan nge-hire kita. Semuanya udah di-provide, dari akomodasi, dari makan, dari semua apapun, sampai saat tiket flight pesawatnya pun juga sama mereka di-provide. Jadi kita cuma berangkat tuh bawa budget, mau bawa paspor aja. Sama bawa otak ya? Sama bawa otak, betul. Tapi kita balik lagi. Kalau ke Dubai ini kan kayak challenging-nya kan luar biasa. Betul. Kualitas atau apapun itu kan harus penting sekali. Tidak berbeda dengan beberapa kualitas yang maksudnya harus diturunkan secara standar, kebutuhan bahannya segala macam. Nah di Dubai sendiri apa sih yang lo sebagai pastry chef ini nggak boleh ini dan di Indonesia itu bisa? Lebih tepatnya gini, kalau di Dubai ini kan pada saat itu aku masih posisi bawah, bukan as a chef ya, masih kayak posisi bawah tim, gitu. staff.
Masih staff level pada saat itu. Jadi kesulitannya yang susah di Dubai itu adalah kalau misalnya kita mau represent flavor-flavor dari Indonesia. Itu ada challenging gitu flavor. Ada challengingnya. Karena nggak ada di Dubai. Bukan nggak ada sih, lebih tepatnya susah nyarinya. Memang diminta, di request atau bagaimana? Keinginan sendiri aja sih. Oh. Karena bagusnya di properti aku yang pertama itu, My Pastry Chef itu mengizinkan aku untuk create apapun itu. Lu bikin deh pokoknya. Lu bikin, trial, bikin. Jadi mereka ingin, jadi pastry chef gue tuh kayak ingin menggali gitu. Potensi lu apa aja sih gitu loh. Dan itu bukan ke aku aja, tapi ke semua staffnya dia. Jadi dikasih izin kayak lu bikin kayak gitu. Oke, ada beberapa jenis masakan atau hasil pastry lo yang pada akhirnya kepala tim timnya. Ada. Itu yang oke nih enak. Ada. Sesimpel es cendol. Sesimpel es cendol itu aku bawa pertama pasti tasting dulu kan. Pada saat tasting mereka suka, ya udah. Dan setiap di Dubai itu kan setiap minggu ada brunch, breakfast and lunch. Tapi kalau di Indo mah hari Minggu. Karena di Dubai weekendnya hari Jumat dan Sabtu. Jumat, Sabtu, Minggu lah. Saya gitu weekendnya. Kita ada promo buffet gitu loh, brunch. Ya aku bikin es cendol dari yang pakai. Kalau pernah breakfast di hotel yang infused water atau es teh yang segede itu aku isiin cendol. Itu kalau yang buffet kan. Tapi kalau misal pesen sini es cendol itu harganya di Dubai berapa ya? Seingat aku ya tahun 2015 ke belakang mungkin sekitar 15 dirham kali 4.000 deh. 60.000 berarti. Itu kayak harga di start gitu ya. Karena cuma kayak sesimpel bakso atau soto ayam itu pun juga harganya udah yang 80.000, 90.000. Oke, harga makanan Nusantara sendiri sama. Betul, tapi karena ya beda ini ya, rate ya, currency ya. Berarti es cendol berarti di sana namanya apa? Tetap es cendol, karena yang jual es cendol di sana itu restoran Indonesia. Oh. Ada banyak restoran Indonesia di Dubai. Nah, tantangan lo sebagai pastry chef ini apa sih? Kan setiap orang pekerjaan ini pasti punya challenge masing-masing. Lo secara personal apa? Tantangan jujur nih ya, gue jujur nih. Tantangan satu, bukan pastry chef aja ya. Semua chef rata-rata pasti challenging-nya adalah masalah kehidupan pribadi. Jadi me time-nya tuh pasti jarang. Karena chef itu biasanya bekerja itu di 9 sampai 15 jam. Ada yang 18 jam juga ada. Been there, that sih. Orang kantoran bisa jam... Iya. Karena orang kantoran kan cuma duduk. Doing the task. Kalau kita kan keep moving. Karena kadang tiba-tiba nih, ya namanya semua properti, semua bisnis hotel pasti ujungnya cari duit ya, gitu kan. Iya. Nah, dari pihak sales nih, pasti kan mencarikan klien. Nah, klien ini kan kita kadang nggak tentu. Ada yang hobinya dadakan. Misalnya nih, besok gue ada tamu 100 orang mau meeting. Baru diinfo jam 3 misalnya. Jam 3 sore. Oke, meetingnya include apa aja? Misalnya coffee break 1, coffee break 2, lunch, coffee break 3. Oke. Ya kan? Kita kan harus prepare semuanya ini. Dari awal. Kalau nggak ada stoknya. Tapi kalau misalnya untuk 100 orang, kita kan jarang banget untuk nyetok sebanyak itu gitu. Oke, untuk mereka memesan tersebut apakah memang sudah ada menu yang disediakan dari tempat bekerja? Oke. Sehingga mereka memilih. Menu, betul. Oke. Jadi kerja itu pasti rata-rata segitu. Pernah aku juga cuman bertahannya nggak lama sih di suatu properti itu. Masuk jam 5 pagi, aku pulang jam 9 malam. Lo masuk jam 5 pagi? Iya, pulang jam 9 malam, jam 10 malam, besok masuk lagi. Libur cuma seminggu sekali. Lo gak capek tuh? Capek. Sampai tangan aku itu kebas. Jadi kalau malam itu bisa dibilang kalau kata orang tuh rematik. Jadi kayak kalau mau tidur tuh kayak sakit, terus kayak kesemutan, gak jelas. Karena apa? Karena aku do too much pressure di satu tangan. Jadi kan bikin makarun ceritanya. Bikin makarun kan masih manual, pakai tangan. Dan selalu posisi gerakan kan motionnya begini kan di tangan. Dan itu kan berat. Iya. Sampai kebas, sampai nggak bisa tidur. Akhirnya aku ke nurse di klinik hotel. Aku kekurangan B12, vitamin B12. Sesimpel itu. Akhirnya dikonsum itu selama 2 minggu,
Udah. Oke, makna dari fungsional dari vitamin B12 ada di bawah ini ya. Penting banget nih. Jadi kalau beberapa orang yang suka melakukan repeater things di beberapa salah satu tangan kalian dan itu pressure-nya gede, pasti kan pegel ya. Kayak orang bikin apalah, mungkin tulisan, nulis terus tuh pasti nanti akan lama-kelamaan pasti akan jadi kayak gitu. Berarti cuma B12 kompleks. Orang-orang yang harus minum B12. Disensor kan? Itu kan nggak setiap hari ya. Lagian di jam segini juga. Tapi itu seru banget ya, Dubai itu kayak challenge banget. Kalau lo salah dikit tuh kayak malu-maluin diri lo sendiri gak sih? Kayak betul. Pernah melakukan kesalahan nggak? Pernah sih. Why? Apa itu? Tapi nggak yang parah banget sampai tamu komplain, enggak sih. Lebih kadang ini kan kita kalau udah terlalu capek ya, namanya juga manusia ya. Lebih kayak, ayo udah deh yang penting makanannya out dulu gitu. Tapi kadang kita lupa ngecek how's the quality, how's the looks, ya kan, kayak gitu. Jadi kadang kayak udah terlalu capek ya udah sih kayak gitu. Ya itu kena. Jadi sebelum nyampe ke tamu nih, chefku udah ngomel, kenapa lu ngirim yang kasarnya ini nggak perfect gitu loh. Ya udah, jadinya ngulang kan dari awal lagi, bikin lagi kayak gitu. Nah, tadi kan sempat bilang kalau challenging-nya soal personal. Personal ini apa? Masalah hidup atau apa? Lebih nggak ada waktu buat diri sendiri aja. Itu satu. Oke, itu. Tapi kan kamu jomblo. Tapi sejomblo-jomblonya manusia kayaknya. Ya, sejomblo-jomblonya manusia nih. Kita butuh me time loh. Either itu cuman istirahat, dengerin musik, atau cuman nonton gitu kan. Itu udah termasuk me time gitu. Tapi dan jam dan waktu tidur itu penting banget. Tapi yang gue pelajarin maksudnya dari gue kenal dari lo sama gue tahu chef-chef di luar sana yang gue kenal. Cilah chef-chef di luar sana yang gue kenal. Siapa tuh? Ada karakter yang sama. Apa? Gak suka drama. Memang. Karena kayak balik lagi kan, me time aja kurang. Gimana gue harus berurusan dengan urusan yang sangat drama, karena gue harus lebih mikirin resep ini gimana jadinya harus kayak fokus. Betul. Pastry, orang-orang pastry chef itu harus. Betul. Tapi ada juga yang drama loh, jangan sedih. Nah itu dramanya pastry orang-orang ini ya, kitchen industry ya, dramanya itu kadang dibesar-besarkan. Apanya? Adonannya? Bukan. Kesalahannya misalnya nih mungkin timnya dia bikin suatu small mistakes. I know small or big mistake tetap aja mistakes gitu kan. Tapi kan mungkin ada yang digede-gedein, ada yang cari muka itu juga ada. Mukanya hilang. Bukan, mukanya ketinggalan mungkin. Ya itu balik lagi ke karakter, betul. Tapi secara core kalau perhatikan, kalau seseorang memang into chef pastry, dia tuh udah punya fokus kayak habit. Ya kan namanya juga profesi seekers. Betul. Pastry chef itu profesinya seperti apa tadi Kak Sheldo sudah menceritakan, Pak Sheldo ya. Lu harus ada fokus, lu salah dikit tuh rasanya gak enak. Iya. Kayak gitu. Apalagi estetik. Apalagi kalau nggak mau jangan pernah bikin kue, bikin roti. Kenapa? Itu affect a lot. Lo udah pernah coba? Pernah. Terus? Jadi ceritanya aku pada saat itu pingin bikin sesuatu nih. Cuman lagi males gitu loh. Lagi males untuk bikin. Tapi kan aku tipe orang yang ya udahlah coba dulu aja lah kayak jalanin dulu aja. Tapi kan nggak 100% passion ya jatuhnya ya. Pas aku bikin, ya hasilnya nggak maksimal ya. Either itu ntar ada yang gua salah nimbang. Itu bisa salah nimbang? Bisa. Kenapa? Mata siwar atau? Distraksi biasanya. Distraksi kadang kita udah nimbang nih, tiba-tiba ngeliat di otak nih kadang-kadang ada masuk sesuatu seret gitu kayak diginiin aja deh. Diakalin. Eksekusinya. Bukan diakalin, lebih kayak ada informasi tambahan. Kayak diginiin much better deh. Contohnya kayak gitu ya. Itu kan kita jadi nggak fokus lagi kan gitu loh. Jadi itu bisa kejadian kayak gitu. Tapi di Seekers nih ya, dari segala pastry things ataupun personal yang kenal di luar sana pastry chef, Pak Sheldo ini adalah pastry chef yang sangat sensitif terhadap energi karena kenal sekali. Nah dirimu sebagai pastry chef ini ada hal-hal nggak yang alergi terhadap energi atau kandungan tertentu terhadap bahan makanan atau apa? Nah ini lucu nih ceritanya. belum. Jadi aku udah di dunia pastry ini kurang lebih udah 10 tahunan lah ya, more or less gitu. Suatu kejadian dimana kemarin bulan Agustus tahun lalu, suddenly aku terkena alergi gluten. Alergi gluten itu nyambungnya lebih ke tepung-tepungan. Dan pastry bakery itu
rata-rata bahan yang dipakai adalah tepung, terigu dari gandum, and I have allergy with that. Baru Agustus. Pasti nanya gimana ceritanya pastry chef alergi gluten gitu kan? Enggak, itu gak cihui banget sih. Gak Lo cihui menguasai, maksudnya lo profesinya pastry chef, tapi ada alergi. Sebentar lo harus berkenalan langsung. Betul. You have to touch the Touch, gluten. eating, tasting, apapun itu. Terus ya, itu alerginya baru diketahui setelah diperiksa atau apa? Jadi Agustus itu sebenarnya aku udah muncul kayak ruam-ruam di tangan gitu. Tapi kan dasarnya aku kan cuek ya kayak. Bukan kuris, bukan kurap. Bukan. Kayak orang eksim. Kayak orang eksim terus tiba-tiba tuh kulit tuh udah kayak ular. 3 minggu sekali, 2 minggu sekali ganti kulit. Di bagian jari. Itu jangan-jangan Iya begini. ular. Kayak gitu, ya kan? Ganti kulit terus aku cek nih ke dokter dan pada saat itu dokter bilang, "Kamu terlambat pengobatannya, ini udah parah," dia bilang gitu. Udah gak bisa disembuhkan? Bukan nggak bisa disembuhkan, aku medikasinya telat. Ngaruh ya? Ngaruh. Akhirnya ya mau nggak mau dikasih obat, tapi dasarnya aku tidak suka obat ya. Ya kan? Jadi ya Lo sukanya cinta kan? Ya dong, semua orang suka cinta dong. Kalau nggak ada cinta dunia ini udah akan jalan sih. Akhirnya dikasih obat, aku minum, udah mendingan banget. Tapi kan aku tetap harus observe. Sebenarnya ini masalahnya di mana sih? Masa tepung aja gitu kan atau gluten aja? Akhirnya cek di salah satu klinik kesehatan yang dia punya list sekian puluh alergi bisa dites. Dan aku ternyata alergi sama tepung. Itu udah level 2, which is gluten. Terus udah gitu sama debu rumah, ya kan? Sama produk lebah. Ini nggak bisa kena entep. Oh, kena tuh parah banget sama produk lebah, ya kan? Akhirnya udah. Madu nggak bisa. Madu masih bisa, tapi kayak misalnya propolis atau royal jelly, aku nggak bisa. Itu langsung naik. Nih kayaknya ada hubungannya sama evolusi nih. Memang. Tahunya aku nggak bisa makan lebah itu pada saat zaman dulu tuh waktu aku kecil. Papaku kan hobinya beli, kalau bahasa Jawa pernah dengar botok tawon. Wah itu enak banget. Nah kan, makan ceritanya. Pertama normal, karena aku nggak ini makanan normal. Pas ku makan, tiba-tiba langsung merah semuanya. Apa merah? Mulut bengkak, pokoknya kayak swollen gitu. Berapa menit? 10 menitan. Akhirnya dikasih obat, terus langsung tone down, langsung calm down. Nah kita aku tahu bahwa aku nggak bisa makan produk serangga. Itu yang pertama. Yang kedua kan di Jogja itu ada yang orang jual jangkrik goreng ya kalau nggak salah ya. Gue abis itu lo ada foto Instagram gue kan gue makan jangkrik itu sampai berapa ini kan ada foto itu Jang. Aku juga nggak bisa. Itu same case kayak aku makan botok tawon. Jadi aku nggak bisa dengan perseranggaan. Maksudnya konsep makanan dengan perseranggaan aku nggak bisa. Itu yang udah lama sih sebenarnya ketahuan. Unik nih. Nggak semua pastry chef punya alergi seperti ini loh. Tapi yang baru-baru ini paling unik. Apa? Alerginya tepung, alergi gluten. Gluten gitu. ini. Iya, merek tertentu atau enggak? Gluten itu kan sebenarnya bukan merek. Gluten itu kan terbentuk karena adanya dari tepung dan air. Betul. Dan ragi ketemunya begitu. Iya. Nah memang yang paling setelah aku observe yang paling parah itu adalah pada saat aku setelah makan roti, aku makan mie dan aku makan pasta. Karena ketiga bahan ini, kandungan tepungnya itu kandungan gluten di dalam tepung itu presentasinya paling tinggi. Jadi secara metabolisme tubuh kita untuk memproses itu butuh waktu yang lama. Itu. Tapi kayak aku makan kue, makan cookies itu masih aman gitu loh. Ya mungkin ada sih timbul akan beberapa alergi di beberapa spot, cuman nggak separah kayak aku makan ketiga makanan itu. Langsung dalam waktu 3 jam. Itu kan kalau makan. Tapi kalau lo menyentuh sendiri kan lo bikin adonan gitu segala macam. Touching aku nggak parah sih. Tapi kalau touching sourdough, karena sourdough itu bakterinya bakteri liar dalam arti natural itu bisa memicu di tangan. Tapi kan lo sering ngirimin gue dulu sourdough favorit gue. Tapi kan bikin bukan gue, staff gue. Nah itu ketawanya juga gara-gara itu pada saat aku mengolah si sourdough ini. Ya? Betul, karena kita bikin bakteri sendiri, ceritanya begitu. Kalau orang bikin roti pakai ragi kan raginya ragi instan, ya kan? Nah kalau orang bikin sourdough itu kan memang roti ancient ya. Oh gitu, pantesan gue doyan banget. Karena itu roti ancient kita nggak pakai chemical apapun di sana. Jadi kalau orang zaman dulu di Egypt, ya ngomongin Egypt, terjadinya proses roti itu karena si tepung ini kena air hujan gitu loh kurang lebihnya. Dibiarin semalaman, jadinya lefang. Lefang itu bahasa Prancis, dan artinya starter. Berarti bukan lefang. Bukan. Ada mahal. Yang itu mahal. Jadi gara-gara itunya. Leve.
Lebih. Bukan. Itu merek. Itu merek mahal. Gitu ternyata ya. Makanan aja, pastry aja tuh ada karakternya ya. Ada karakternya. Jadi selama ini lo ngasih makanan gue bakteri liar. Betul. Dan bakteri liar itu adalah menyembuhkan beberapa orang yang kena GERD, kena cancer, usus dan segala macam. Karena kalau dikasih ragi instan gak akan bisa. Orang yang susah buang air besar, sembelit, cobalah makan sourdough setiap hari yang real ya. Ya sourdough yang lo kirim buat gue itu gue nggak makan nasi, nggak makan apapun selama seminggu. Percaya nggak? Gue cuma makan itu doang. Iya memang betul. Karena ancient. Gimana kita itu ancient? Maksudnya sebagai citra prima di kehidupan sekarang kan ya. Itu gue makan itu ini kayak gue seharian tuh udah nggak perlu makan apa-apa lagi. Ancient. Dan pastry rata-rata itu pastry atau bakery itu rata-rata proses pembuatannya karena by accident. Gimana? By accident. Coba ceritakan. Jadi, by accident. Contoh nih. Pernah dengar kue sus? Tahu. Gue penggemar apalagi yang ada roomnya tuh. Nah, ya kan? Sus Merdeka. Wah, sebut merek. Tolong di Tapi itu enak banget, ada roomnya. Enak kue sus. Jadi kue sus itu terbuatnya karena based on accident. Jadi tadinya itu mereka kalau di bahasa Prancis ada namanya roux. Roux itu adalah campuran dari butter sama tepung, ya kan? Dimasak gitu. Kayak misalnya ya nih kalau mau bikin pasta, apa namanya? Pasta yang sausnya putih, bechamel kan ada ya kan, butter, tepung dikasih susu gitu kan biar kental. Nah, pas itu nggak sengaja ketumpahan sama air. Udah gitu ya udah diutak-atik tambahin telur, jadilah kue sus itu. Nggak ditambah rum kalau yang bisa makan rum. Itu kan isinya, fillingnya. Ini kulitnya. Enak banget. Enak banget. Mungkin bisa buat tips buat seekers yang suka masak secara singkat jelas padat nih ya. Punya resep apa sih yang mudah yang bisa Pak Sheldon kasih info? Nih lo kalau pengen bikin pastry yang gampang nih tanpa lo harus punya oven mahal atau apa? Bikin brownies aja udah paling simple. Tapi bikin brownies sesimpel itu, tapi cari kualitinya yang paling bagus. Kualitas dari butternya, dari coklatnya, udah dua ini aja kuncinya. Taunya gimana? Kan kalau yang hobi masak udah tahu pasti beberapa brand butter yang mahal dan beberapa brand coklat yang mahal. Betul. Udah pasti tahu. Udah pakai itu aja, jangan diganti-ganti mereknya, yang diturunin mereknya jangan. Pakai dua ini aja kuncinya. Karena pastry itu mengutamakan kualitas produk. Semakin kualitas bahan. Iya betul. Kualitas bahannya semakin bagus, walaupun lu bikinnya jelek tetap rasanya enak kok, tak jamin 100%. Pantesan makanan gue selalu habis, bukan karena gue pinter masak, kayak emang bahannya yang lebih mahal. Dan bahan pastry itu bahan paling mahal di kitchen. Seekers ini karena kita lagi seru ngobrolin pastry, ntar yang ada malah kemana-mana nih ya. Makanan mulu ntar ini. Iya, kita lagi ngomongin makanan sebagai profesi ya. Betul. Tapi lo menyukai banget kan profesi lo sebagai pastry chef? Kalau nggak disukai nggak sampai 10 tahun dong. Iya sih. Dan sampai gue alergi pun gue masih cinta loh. Iya. Gue inget waktu kita nginep di villa ya. Kan gue yang mak itu ya, lo masak ya, gue mau masakin gitu ya. Pak mau gue bantu gak? Nggak usah. Pak mau gue bantu gak? Nggak usah. Pak mau gue bantu gak? Gitu, gue udah kayak kaset kusut gitu ya. Nggak usah. Tapi gue tahu kalau seseorang lagi memasak sesuatu buat banyak orang, dia diganggu. Iya. Sama kayaknya kalau lagi masak, keluar dari dapur gue. Kayak nggak boleh sentuh. Iya. Yang penting tinggal makan aja itu. Yang penting musik on. Wine ada. Udah. Kayak gitu. Oke, balik lagi. Ternyata apa yang kita makan itu menjadi energi juga. Betul. Kan? Spiritual food. Betul. Nah, Pak Sheldon sendiri ini bagaimana menurutmu mengenai spiritual food itu sendiri sih dengan profesi pastry chef ini? You eat what you eat isi. You eat what you eat. Iya, bener kan? Oh iya. You are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Kalau kamu makan kayak kol nenek, maka kamu adalah kol nenek. You are what you eat. You eat what you eat. Saya akan You are what you eat. Gitu. Iya. Itu gimana tuh? Simple aja. Kita kalau misalnya nih makan jeroan nih, yang para demen-demen jeroan gitu kan. Apa impactnya coba? Kolesterol, asam urat, udah pasti. Ting. Iya kan? Bukan. Apa? Ting. Apa ting? Saya tidak kolesterol pas saya makan itu semua. Iya kan, kalau Nyanya mah beda, nggak usah ditanya ya. Sistem filternya udah beda gitu kan ya. Orang-orang normal aja gitu. Kalau misalnya everyday makan yang jeroan, kulit, itu pasti kan efeknya ada gitu loh.
Bukan abnormal ya, nyanyi bionormal soalnya. Gak, tapi kalau jeroan itu yang gue suka adalah kikil. Sama. Otak jeroan bukan? Jeroan lah. Itu otak itu makanan utama gue. Iya. Tapi nggak ada kolesterol nggak? No, not at all. Tapi sistem pencernanya itu beda pemirsa ya. Gak, tapi tell us maksudnya oke lah ya sudah nggak usah bahas gue deh udahlah. Cuma kenapa sih kita harus memperhatikan apa yang kita makan? Why? Kenapa gitu? Makan tinggal makan doang gitu. Ya makan emang tinggal bentur makan, tinggal makan doang. Tapi pada saat apa yang kita makan itu secara nggak langsung kan mempengaruhi energi personal kita. Bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara melakukan aktivitas, apapun itu gitu loh. Jadi kalau misalnya contoh makan jeroan lagi nih, banyak makan jeroan saat sakit, bisa aktivitas nggak? Nggak bisa. Gitu loh nya. Lo kan paham soal spiritual tentunya. Sebagai chef ini kira-kira bentuk pastry apa sih yang lo bisa persembahkan sehingga orang itu bisa terkoneksi dengan consciousness-nya? Nah, ini lagi musim 3 tahun terakhir, pastry menggunakan raw ingredients. Raw ingredients. Bukan berarti kayak telur mentah, tepung mentah, enggak. Tapi kita lebih mengambil ke konsep ancient. Jadi kita memproses masakan sesimpel mungkin. I get gitu. Contoh, kita bikin kayak healthy bars. Healthy bars itu, ini lagi musim 2 tahun 3 tahun terakhir untuk orang-orang yang vegan, vegetarian. Jadi cuman sebatas hanya kacang-kacangan, mau itu kacang almond, kacang apapun itu, campur dengan madu, lalu dicampur dengan oats, ya kan, yang udah cuman di roasted aja atau mungkin diapain, biasanya kan beda-beda ya resepnya. Udah gitu, sama mereka kadang dicampur sama dates, kurma. Betul, sebagai pengikat gitu kan. Kurma kan teksturnya agak sticky gitu ya. Gitu. Dan ada juga yang di finishing sama mereka pakai coklat, tapi dark coklat yang bener ya. Real dark coklat. Itu udah full of energy yang kasarnya kamu nggak usah breakfast, you just eat. Mungkin sekecil ini itu udah cukup untuk mengisi energi tubuhmu untuk aktivitas seharian. Oh ya? Yes. Itu. Nice. Jadi pada dasarnya sesimpel kita mengolah makanan tidak melalui proses yang panjang, itu semakin bagus dan semakin cepat untuk dicerna di dalam tubuh kita. Jadi segala sesuatu makanan semakin prosesnya semakin cepat dan nggak ribet. Semakin simpel, betul. Ya nggak harus di ini, itu malah energinya sebenarnya semakin bagus, semakin pure. Itulah kenapa aku juga dari kecil itu menghindari namanya makanan kaleng. Kayak processed meat, processed food itu aku paling bukan nggak bisa makan ya, tapi lebih di mulut aku nggak bisa keterima gitu loh. Beda cerita sama tasting ya. Tapi kalau makan literally kayak gue makan nih kayak gitu nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak ketelan. Sesuatu yang diolah ulang terusnya dibekukan nggak bisa. Betul, ya? Diolah ulang. Kalau dibekukan masih mungkin itu proses pengawetan ya. Tapi dengan long proses yang prosesnya mungkin ada beberapa step yang panjang banget, itu nggak bisa. Oke, ini sebelum kita closing nih ya, Pak Syul tau nggak? Kan kita golongan darah nih banyak ya, A, B, it affects juga. AB. Nah, punya info nggak? Kira-kira buat yang golongan darah A ini sebaiknya lo pilih makanan ini aja bahannya. Kalau golongan darah jujur aku masih yang belum 100% bisa observe ya. Karena nggak ada waktunya. Aku bantu. Ya, silakan. Untuk A itu bagaimanapun juga sayur itu harus tetap ada. Sayur-sayuran ya. Kemudian B itu kita tidak bisa terlepas dari yang namanya daging. Betul. Ya, dan tapi bukan daging fresh ya, terus fresh. Terus ya AB itu setengah-setengah antara sayur dan daging. Tapi yang O dia ini kayak lebih harus banyak ke ikan-ikanan, bukan daging. Karena itu setiap energi itu berbeda-beda. Itu kenapa gue doyan seafood. Gue B tapi doyan seafood ya sudah lah ya. Enggak, kalau ya kan doyan semuanya. Terus enggak, Pak Syul ini kayak ada masa tertentu, Pak seafood tolong dipotongnya segini, empedu jangan dibuang, jangan dibersihin. Gitu. Kan kotor, bukan soal itu. Ini urusannya bukan gue doang yang makan. Oke. Terima kasih untuk perbincangannya hari ini buat Seekers. Tadi ada menu brownies yang tadi sudah muncul dari Pak Syul ya diinformasikan, dan kita nantikan topik-topik berikutnya. Yang pasti kamu juga harus menghargai pekerjaan pastry chef, itu nggak mudah loh. Itu benar-benar penuh jiwa dan raga.
fokus. Quality time itu mahal sekali sehingga ketika kamu punya kekasih ataupun suami, pastry chef hargai waktu dia. Oke, sampai bertemu di topik berikutnya. Bye.